Halo teman-teman, kenalin nama aku Wulan Puspitasari. Di sini aku mau ngasih tahu ke kalian pengalaman aku tentang ngilangin tai lalat pakai kapur sirih sama sabun colek. Jadi aku ngasih tahu aja buat yang nonton, ini bukan buat ditiru, tapi aku ini ngasih tahu aja pengalaman aku ngilangin tai lalat. Beberapa di antara kalian belum tahu gimana efek sampingnya setelah menggunakan ini. Di sini aku mau cerita pengalamannya. Jadi dulu tuh aku punya tai lalat cukup gede di jidat aku sebelah sini. Ini gambarnya. Itu adalah tai lalat aku sebelum dihilangin sekarang. Jadi dulu segede gitu tai lalatnya. Itu tuh tai lalat yang tumbuh. Jadi tai lalatnya tuh semakin hari tuh semakin besar. Aku gak tahu kenapa, tapi itu cukup mengganggu buat aku karena dulu aku gak ada tai lalatnya, gak ada tai lalat di jidat ya, di daerah situ. Jadi aku tuh cukup nekat buat ngelakuin ini. Waktu itu aku ngeposting video kayak gini nih videonya. Emang kalau diperhatiin ini tuh full face banget, full face ngeliatin muka aku, dan mereka tuh gagal fokus ke tai lalat aku. Padahal waktu itu aku cuma pengen ngeliatin aku lagi jerawat, ada jerawat situ satu kan ya, daerah pipi, tapi orang malah galvok ke tai lalat aku. Jadi aku tuh lah kok galvok gitu ya, dan dari situ aku malah jadi nekat. Aku beli di sabun colek di warung Rp1.000, terus kapur sirihnya aku dikasih temen aku. Tapi kalau misalnya kalian bisa nyari, ada di tukang rampe, biasanya murah, 1000-an juga kayaknya bisa. Sebenarnya tai lalat itu bisa dihilangin dengan cara di laser, tapi kalian harus ke rumah sakit dan biayanya itu cukup mahal, ratusan, 200 ke atas mungkin. Aku nggak tahu juga karena belum pernah cari tahu. Dan ini cara yang paling murah. Pernah ada yang bilang juga pakai bawang putih, aku pernah coba dan malah makin gede, tapi nggak copot, tapi malah makin gede. Dan ini jadi kayak gitu. Itu sebenarnya udah aku mainin sih gitu, dulu nggak separah itu. Nah waktu itu aku tempelin tuh, pertama aku kasih sedikit sabun colek di ini ya, di tempat, di suatu tempat dimasukin sabun coleknya, disatuin sama kapur sirihnya, tambahin air dikit aja, terus tempelin ke tai lalat kalian. Dan ini peringatan ya buat kalian, bukan untuk ditiru, tapi kalau ada yang mau coba ya silahkan, tapi ada resikonya sendiri karena ini cukup berbahaya menurut aku. Peringatannya nih ya dari aku, ini tuh tai lalat, harus ke tai lalat yang menonjol, jadi permukaannya tuh nggak rata sama kulit kita. Misalkan kayak tanda lahir atau tai lalatnya tuh nyatu gitu sama kulit yang kayak gini. Ini kan nyatu sama kulit ya, nggak menonjol. Nah kalau kayak gitu tuh nggak bisa dihilangin, itu nanti bakal luka kulitnya. Jadi pokoknya tempelin ke area jidatnya kayak gini, ini contohnya. Nah udah kayak gitu diemin semalaman. Dan tau nggak, ini tuh perih banget. Perih dan bikin jidat kita jadi merah. Lihat aku merah, itu perih, bener perih. Aku diemin semalaman sampai kering. Terus pas paginya aku lihat, tau nggak, jeng itu si tai lalat aku malah makin gede. Dan aku kaget, ya Allah kok bisa gini. Sebenarnya kayak agak ya ampun nyesel gitu. Aku berangkat kerja jadi nggak pede. Aku di sini ada tai lalat yang makin gede, tapi aku diam aja meskipun nggak pede, ya gimana lagi gitu ya, emang itu kan resikonya. Jadi kayak gini, lihat, gede kan, makin gede. Terus udah gitu, tapi ini tuh si tai lalat itu jadi mengering, jadi kering, kayak apa ya, kayak kalau kita luka ada, pokoknya jadi kering gitu. Kalau Sundanya mah tapok gitu teh ya, jadi kering. Terus si yang keringnya itu bisa kita peletek tuh, kita buka gitu ya, bisa kita buka. Terus harusnya kita tunggu sampai kering banget, sampai ngebuka sendiri, jangan dibuka sama sendiri ya, tapi sampai benar-benar ngebuka dengan alami.
tapi karena aku nggak sabar, malah aku peletek sendiri itu tai lalatnya. Pas aku peletek, tau nggak, itu si tai lalatnya ternyata masih ada luka di dalamnya. Jadi belum kering, bener-bener kering, belum. Dan itu malah jadi luka lagi, terus jadi koreng. Iya, si korengnya tuh jadi 2 kali. Harusnya copot, gak usah korengan lagi, tapi ini aku malah jadi korengan lagi. Terus udah gitu si koreng itu lepas sendiri dan jadi kayak gini, bopeng. Jadi bopeng di jidat aku, jadi ada bopengnya. Tapi alhamdulillah hilang sih, tai lalatnya hilang, tapi jadi bopeng. Dan ini juga peringatan buat kalian yang punya penyakit keloid. Tau nggak keloid? Keloid itu penyakit yang dibilang penyakit juga bukan, tapi intinya kalau kita punya luka di badan kita, pokoknya di tubuh kita, si lukanya itu luka yang berarti ya, maksudnya bukan kalau dicakar kucingnya biasa aja, tapi kalau misalkan lukanya tuh emang cukup dalam, misalkan bekas operasi, itu bisa menyebabkan keloid ya. Jadi ngejendol gitu, kayak gini nih contohnya, itu keloid. Jadi kalau misalkan punya keloid, riwayat keloid, lebih baik jangan, karena nantinya si bekasnya itu bakal jadi keloid. Kalau cukup dalam ya lukanya, itu bisa jadi keloid. Sebenarnya keloid ini bisa diatasi dengan nempelin obat Dermatix lah. Aku bukan iklan ya ini, cuman pakai Dermatix itu bisa hilang. Intinya harus pakai salep atau apa pas kita masih luka si kebekasnya itu. Jadi nanti gak jadi keloid. Terus kalau udah kayak gitu, ini adalah foto aku setelah korengnya hilang kayak gini. Jadi udah sembuh, dan lama kelamaan si permukaannya ini tuh jadi rata sama kulit aku, jadi nggak jadi bopeng lagi. Tapi ada tapinya, nggak tahu kenapa ini tai lalat aku tuh bener-bener tumbuh beneran, nggak tahu kenapa, tapi gak apa-apa. Sebenarnya ini sukses kalau dibilang sukses ya, jadi bisa hilang bener, tapi emang harus hati-hati dan cukup beresiko. Jadi kalau kalian pingin aman-aman aja, lebih baik ke dokter aja, langsung di laser ya. Ini tuh emang cara mudah sih, murah, efisien, tapi cukup berbahaya. Alhamdulillah nggak kenapa-napa. Itu adalah pengalaman aku ngilangin tai lalat pakai kapur sirih sama sabun colek. Sebelumnya pernah pakai bawang putih juga, cuman malah gak ngefek, malah makin gede tai lalatnya. Jadi menurut aku bawang putih itu nggak berkhasiat buat ngilangin tai lalat. Ya begitulah, kalau tai lalatnya tumbuh mungkin bakal kayak aku ya, tumbuh lagi kayak gini. Dan itu adalah pengalaman aku tentang ngilangin tai lalat pakai kapur sirih sama sabun colek. Semoga bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang nonton di sini, kalau mau coba hati-hati. Aku nggak rekomendasiin sih, cuman ini aku ngasih tahu aja pengalaman aku gimana pakainya, gimana efeknya. Tapi semoga aja kalian aman-aman aja kalau pakai ini, atau kalau enggak lebih baik gak usah dihilangin aja kalau nggak ngeganggu banget. Cukup sekian dari aku ya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lain hari, dadah.